Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa sahabat kabari dimanapun berada saat ini, kehidupannya pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati Tuhan. Harapan dan doa-doa saya bahwa kehidupan para sahabat kabari juga semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang lebih baik terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya dari situasi kondisi yang kita alami, terlebih lagi kerohanian kita berubah semakin lebih baik, kita semakin mencintai Tuhan dan semakin merindukan untuk senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menghadirkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Perlu untuk kita menghadirkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita maupun juga di dalam pekerjaan kita, supaya dengan hadirnya Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita dan Tuhan akan memberikan pembaharuan atau perubahan di dalam diri kita. Bahkan kalau kita menghadirkan Tuhan di tempat di mana kita bekerja, maka tempat itu juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kata ia yang dimaksud di sini adalah Yakub. Ketika Yakub sudah menyelesaikan permasalahannya dengan Esau, dia sudah berdamai dengan Esau, dan akhirnya Yakub dan Esau berpisah. Yakub memilih untuk dia berdiam diri di tanah Sikem. Ketika Yakub berada di Sikem dan ketika dia sudah membeli tanah dan mendirikan kemahnya di situ, yang pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah dia mendirikan mezbah. Kita tahu bersama ketika berbicara mengenai mendirikan mezbah, berarti di situ Yakub mengundang menyembah Allah Israel yang dia yakini adalah Allah daripada Abraham leluhurnya dan juga Allah daripada ayahnya Ishak. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memimpin kehidupannya. Maksud daripada Yakub dengan memberikan nama mezbah tersebut, bahwa dia mau berkata kepada kita semuanya bahwa Allah itu benar-benar Allah, dan Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan perubahan, Allah yang memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Dan sudah selayaknya Allah itu dihadirkan di dalam kemahnya, dia membuat mezbah di situ supaya Allah Israel itu berkarya dengan luar biasa, berkarya dengan baik di dalam rumah tangganya, memberikan perubahan yang lebih baik lagi di tengah-tengah keluarga Yakub. Dan kita tahu bersama bahwa keturunan Israel inilah yang menjadi bangsa pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan Yakub setelah dia bertemu dengan malaikat Tuhan berubah drastis, dan dia sangat mengasihi Tuhan sehingga kerinduan hatinya dimanapun dia berada, dia mendirikan mezbah Tuhan di situ. Sahabat kabari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan demi kesulitan mungkin yang kita alami, tetaplah terlebih dahulu kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di pagi hari kita datang kepada Tuhan, hadirkan Tuhan dengan kita mendirikan mezbah, kita berdoa di situ, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika kita hendak bekerja juga begitu, ketika kita sudah masuk ke dalam kantor kita berdoa, kita hadirkan Tuhan, supaya dengan hadirnya Tuhan, Tuhan akan memimpin dan menguasai situasi kondisi yang terjadi, dan Tuhan memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun juga tempat di mana kita bekerja. Saya yakin dan percaya ketika kita menghadirkan Tuhan, maka kita akan semakin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan,
karena Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kerinduan kami Tuhan, supaya Roh-Mu yang berdiam dalam diri kami, terus Tuhan Yesus memimpin kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, kami memprioritaskan Tuhan, supaya kami tetap mengundang Tuhan hadir dan memimpin kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, tempat kami bekerja. Sebab Tuhanlah yang kami andalkan untuk memberikan perubahan yang lebih baik dan memberkati baik kehidupan pribadi kami, keluarga kami, maupun tempat kami bekerja atau usaha atau perusahaan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau mengerjakannya, supaya segala rancangan-Mu yang baik Engkau kerjakan dengan sempurna dan berkat-Mu Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.